Perkenalkan, nama saya adalah Kevin Nova Atala dengan NPM 2006 5355400 dari jurusan Ilmu Filsafat tahun 2020 Universitas Indonesia. Saya membuat video ini untuk menjadi syarat kelulusan mata kuliah Fenomenologi dengan Bayayas dan Bung James sebagai dosen pengampu. Di sini, saya membahas fenomenologi seni rupa melalui teori epokenya Husserl. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian seni rupa yang sedikit banyaknya sangat fenomenologis. Soeharto Ridjoatmojo dalam bukunya yang berjudul Etnologi menyatakan bahwa kesenian adalah segala sesuatu ciptaan manusia untuk memenuhi atau untuk menunjukkan rasa keindahan. Kesenian itu sendiri merupakan hasil dari unsur budaya manusia, yaitu tentang rasa atau perasaan. Atau kita sedikit familiar dengan menyebutnya selera atau taste. Kesan yang diberikan oleh seni rupa merupakan hasil olahan dari berbagai konsep. Di antaranya dimulai dari konsep titik. Titik yang menjadi garis, garis-garis yang membentuk jadi bidang, bentuk yang memiliki keterisian atau tinggi menjadi volume, volume tersebut ditambah lagi unsur lain, yaitu warna, tekstur, dan unsur pencahayaan dengan acuan estetika, sehingga dapat disimpulkan secara sekilas bahwa sebagian besar nilai keindahan pada karya seni rupa mengandalkan kekuatan visual. Jenis seni rupa dapat dibedakan berdasarkan ukuran, fungsi, dan waktu. Berdasarkan ukurannya, seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar sehingga identik dengan lukisan atau gambar jenisnya. Misal lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal, yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, ataupun lukisan yang sangat fenomenal selanjutnya yaitu Scream, yang merupakan karya dari Edvard Munch. Selain memiliki seni rupa dua dimensi, seni rupa juga dapat berbentuk tiga dimensi, yang memiliki definisi memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga mengacu kepada patung, ornamen Gucci, meja, kursi, bahkan animasi digital. Berdasarkan fungsinya, seni rupa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah bidang seni rupa yang mengutamakan cipta, rasa, dan karsa manusia pada sesuatu yang indah untuk mengekspresikan diri. Contoh yang tergolong seni rupa murni antara lain adalah seni lukis, seni grafis, seni patung, seni instalasi, seni keramik, seni film, dan seni fotografi. Lalu selanjutnya adalah berupa seni rupa terapan atau kita biasa menyebutnya dengan seni kriya. Seni rupa terapan itu sendiri adalah bidang seni rupa yang menciptakan karya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara umum ya. Nah, yang salah satu yang sedikitnya paling familiar terhadap kita adalah karya tekstil. Tekstil akhirnya menciptakan outputnya sebagai buat baju gitu kan. Lalu karya kayu. Misalkan karya kayu tersebut berupa kayu jati yang dipelitur sehingga menjadi furnitur. Karya keramik yang biasanya menjadi guci-guci antik gitu ya. Karya rotan, bahkan karya gerabah yang agak sedikitnya merupakan kebutuhan generasi tua. Karena banyak kaula muda yang agak sedikitnya mengabaikan gitu. Karena dirasa tidak relevan dengan diri mereka. Lalu selanjutnya yang baru berkembang nih di era postmodern seperti ini, yaitu seni rupa desain. Seni rupa desain itu merupakan bidang seni rupa yang mempelajari rancang bangun atau bentuk suatu karya seni. Contoh yang tergolong dalam seni rupa desain itu antara lain arsitektur, entah itu bangunan, toko, atau rumah, desain grafis, entah itu mengacu kepada mode-mode grafis, entah itu vektor atau raster, desain interior, desain busana, dan desain produk yang agaknya sedikit relevan dengan kebutuhan di masa modern seperti ini, yang sedikit banyaknya menggunakan media digital untuk memasarkannya. Lalu, peran fenomenologi adalah sebagai metode filosofis yang memberi pengetahuan yang diperlukan dan lebih esensial mengenai apa yang ada pada benda itu sendiri. Karena dalam tahap-tahap penelitiannya,
Manusia sebagai pemilik kesadaran akan menemukan objek-objek yang membentuk dunia yang manusia alami. Dan secara alamiah pula, manusia bisa membatasi hal yang tidak terbatas saat menggunakan penglihatan. Dalam artian bagaimana kita bisa memahami bahwa ada meja, ada kursi, ada pulpen, ada laptop, ada buku, dan lain sebagainya, padahal memiliki mata yang melihat secara luas perspektifnya. Bagaimana akhirnya kita bisa paham bahwa semua hal itu terkhususkan menjadi hal yang lebih kecil dari keseluruhan yang kita lihat. Dengan peristiwa fenomenologis yang dialami setiap hari, maka kita akan menyadari hidup sebagaimana adanya. Sehingga tidak perlu adanya pengetahuan yang seolah-olah mengatur cara melihat sesuatu secara rigid dan kokoh. Dikarenakan kita hidup berhubungan dengan dunia yang terus berubah. Dikarenakan manusia yang terus berubah. Manusia yang merupakan makhluk sosial tidak akan pernah berpegang pada satu peraturan yang kokoh gitu. Selalu memperbaharui di setiap zamannya, selalu dinamis. Hingga akhirnya begitulah pandangan hidup manusia bisa terlahir dan menjadi banyak macamnya di dunia. Oleh karenanya, peran fenomenologis dalam kehidupan itu lebih menekankan bahwa penyingkapan realitas seperti apa adanya dalam upaya mendapatkan pemahaman yang konkret. Kesadaran menurut Husserl pun bukan sesuatu yang imanen, tapi bersifat intensionalitas, karena selalu terarah atau tertuju pada sesuatu. Implikasi dari pandangan fenomenologis Husserl juga meluas hingga kerana kesenian. Banyak ahli teori yang menggunakan teorinya dalam analisis terhadap karya seni maupun sebagai kritik seni. Berkaitan dengan Husserl, dapat ditunjukkan bahwa beberapa karya seni dianggap melakukan fenomenologi. Dalam artian, karya seni dapat mengilustrasikan gagasan utama terhadap apa yang artis tersebut rasakan, apa yang pembuat tersebut rasakan. Entah itu mereka lihat, bayangkan, tapi itu merupakan sebuah bocoran terhadap dunia idea yang agaknya sangat metafisik. Husserl sendiri sebenarnya tidak pernah menyebut seni kontemporer, tetapi menariknya dampak dari pemikiran fenomenologisnya ini digunakan secara luas untuk menganalisis seni modern dan kontemporer, khususnya seni kubisme. Seni kubisme tampaknya mendapat pengaruh dari fenomenologi Husserl, terutama pada awal ketika Husserl mengembangkan ide-idenya tentang fenomenologi transendental. Husserl memperkenalkan konsep epoke dalam Die Idee der Phänomenologie pada tahun 1907. Dan Pablo Picasso menulis lukisan kubisme pertamanya, yaitu Demoiselles d'Avignon. Di tahun yang sama, ketika Husserl memperkenalkan konsepnya tersebut. Konsep lain dari Husserl, selain epoke yang juga dikembangkan dalam seni kubisme, yaitu konsep esensi atau Wesen, dan pembayangan atau Abstraktung. Sehingga sedikitnya dibutuhkan reduksi eidetik yang berperan untuk menghilangkan semua perbedaan-perbedaan dari sejumlah item yang ada dalam khayalan, sehingga tinggal saja suatu esensi yang tersisa. Dengan kata lain, semua yang lain yang bukan inti dari eidos atau kebentukan, fenomen perlu diletakkan dalam pembeda dan pengurungan epoke. Husserl mengatakan bahwa itulah bentuk dari hakikat yang sebenarnya yang merupakan inti fundamental, sifat hakiki, semua relasi dengan kesadaran dan dengan objek-objek lain yang disadari. Dalam contohnya adalah ketika kita sedang melakukan kegiatan, saya sedang ke kamar. Jika menggunakan reduksi eidetik, maka akan menjadi yang berjalan ke kamar adalah saya. Namun jika menggunakan reduksi fenomenologis akan menjadi saya yang sedang berjalan ke kamar. Konsep epoke menurut Husserl juga berarti sebagai perundaan atau pengesampingan terlebih dahulu segala macam praduga, prasangka, doktrin, maupun presuposisi dalam pikiran kita sebelum mengamati suatu objek. Epoke ini diperlukan agar kita dapat mengamati dan memahami suatu objek yang secara hakikatnya murni tanpa adanya praduga atau prasangka tersebut gitu. Penerapan konsep epoke pada kubisme digambarkan oleh reduksi transidensi objek dan subjek, sehingga dengan ini menghasilkan pure saying itu sendiri. Seni kubisme juga dianggap melakukan reduksi persepsi,
yang mengarah pada reduksi yang melibatkan konstruksi dari suatu imaji. Dengan kata lain, kubisme bertujuan untuk menghilangkan kontradiksi antara cara realitas tergambarkan dalam lukisan dan cara realitas dipersepsi. Mungkin lukisan dua dimensi dianggap hanya yang secara tidak langsung atau secara simbolis mewakili realitas tiga dimensi atau realitas yang kita jalani. Karena sedikitnya dari apa yang hasil sampaikan, ia percaya bahwa akan selalu ada dimensi di atas manusia. Anggaplah dimensi keempat. Makhluk dimensi keempat atau segala sesuatu dimensi keempat ada di dalamnya mengandung unsur ketiga dimensian. Tapi unsur tiga dimensi seperti manusia yang sekarang ini nggak bisa melihat apa yang berbentuk empat dimensi. Lalu makhluk empat dimensi juga nggak bisa melihat waktu lima dimensi, walaupun makhluk lima dimensi bisa melihat waktu empat dimensi. Dan seterusnya. Oleh karena itu, tugas kubisme adalah desimbolisasi suatu realitas di dalam ranah seni. Dalam suratnya kepada Hugo von Hofmannsthal tahun 1907, Husserl mengatakan bahwa seniman dan filsuf mengamati dunia dengan cara yang sama. Seniman mengamati dunia untuk mendapatkan pengetahuan tentang alam dan manusia untuk tujuannya sendiri, hubungkan dengan cara yang sama seperti fenomenologi. Ketika seniman itu melihat dunia, itu seolah-olah menjadi fenomena baginya itu. Dan eksistensinya itu tidak begitu diperhatikan, sebagaimana para filsuf juga melakukannya. Satu-satunya yang menjadi perbedaan terletak pada tujuan akhir mereka. Seniman tidak seperti para filsuf yang tidak berusaha untuk menemukan makna fenomena dunia dan memahaminya dalam bentuk konsep, tapi menyesuaikannya secara intuitif sebagai bahan untuk menciptakan bentuk estetika. Jadi sedikit kasarnya bahwa seniman adalah yang menggambarkan, tapi filsuf yang membantu mengkonsepnya, memaknainya. Begitulah sedikitnya penjelasan tentang fenomenologi seni rupa.